Bapak Ibu yang berbahagia, adik-adik anak-anak yang saya sayangi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperhatikan kita, menjaga kita, menyayangi kita, dan menjadi penjamin bagi kita dalam urusan dunia sampai akhirat. Begitu juga dengan keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Jemaah rahimakumullah, saya ingin mengajak para jamaah untuk mempelajari atau mungkin yang sudah paham mengulang pelajaran tentang syariat dan fikih. Kalau agama itu kontennya apa? Ada yang bertanya begitu. Kontennya pertama adalah akidah. Akidah itu menyangkut perikatan antara hamba dengan Tuhan, antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengikatkan diri kepada Allah dengan ikatan yang benar, kita akan terbebas dari semua ikatan yang tidak benar dan ikatan yang memenjarakan. Kita tahu ada dua macam ikatan, ikatan yang menyenangkan dan ikatan yang tidak menyenangkan, bahkan menimbulkan keresahan atau penderitaan. Bangsa kita pernah menjalin perikatan yang tidak menyenangkan, yaitu ikatan dengan penjajah yang maunya menguntungkan dan memperkaya diri sendiri, diri mereka sendiri, sementara pihak yang dijajah kita dalam derita yang berkepanjangan. Akan pernah terjadi di antara manusia, antara budak dengan majikan, ya, orang yang dizolimi dengan yang menzolimi, antara ikatan sebentar antara begal dengan yang dibegal, ya. Itu ada ikatan, termasuk ada kejadian kekerasan seksual, ya, itu juga ikatan antara dua orang yang satunya suka, yang satunya dipaksa. Itu ikatan yang tidak menyenangkan. Ada ikatan yang menyenangkan tetapi tidak boleh, yaitu ikatan antara PSK dengan pemakai jasa itu, gitu. Ada ikatan antara seorang yang menjalin perselingkuhan dengan yang bukan pasangannya, ya, tapi haram. Nah, ikatan yang bagus, ikatan yang sekaligus menyenangkan itu adalah ikatan antara hamba dengan Tuhan. Allah sudah siap untuk berada dekat-dekat, bahkan sangat dekat dengan hamba, dan hendaknya kita sebagai hamba merasakan kedekatan itu. Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Jika bersama kita, maka kita sewaktu-waktu bisa minta tolong, bisa berdoa, memohon perlindungan. Itu ikatan antara suami dengan istri, ikatan antara pegawai dengan perusahaan atau dengan institusi dia bekerja, adalah ikatan yang menyenangkan. Ikatan tertinggi adalah dengan Allah yang diikrarkan dengan la ilaha illallah. Konten pertama adalah konten yang kedua yang disebut sebagai syariat. Syariat itu adalah laku atau langkah-langkah konkret, ya, pelajaran dengan langkah-langkah konkret dalam menjalin perikatan yang tadi. Kalau kita beriman pada Allah, terus ngapain? Gitu. Kita menjalankan perintah dan menghindari larangannya. Ada aturan itu disebut syariat. Seluruh orang Muslim syariatnya sama, hanya beda-beda cara. Nah, cara yang berbeda-beda itu disebut fikih. Sholat itu syariat, zakat itu syariat, haji umroh itu syariat, ya, bahwa sholat subuh itu 2 rakaat, ya, maghrib 3 rakaat, zuhur, asar, isya 4 rakaat, itu semua adalah syariat. Tidak ada yang nyelisi kalau namanya umat Islam. Kalau ada yang menyatakan dulu ada nabi palsu di zaman Nabi namanya Musailamah, itu mengaku nabi dengan melakukan koreksi terhadap kenabian Nabi Muhammad, yaitu syariat Islam.
Saya koreksi sholatnya kebanyakan ya. Kalau Muhammad waktu itu mau menawar lagi mestinya bukan 5, bisa 3. Nah makanya dia bikin syariat baru lain dari syariat Islam. Sholatnya 3 kali saja. Ya. Nah maka Nabi mengatakan itu Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah itu nama laki-laki. Kemudian Musailamah itu jatuh cinta kepada nabi palsu yang lain. Nabi itu perempuan, namanya Saja. Dia lamar Saja, jadi bojoku. Lah mas kawinnya apa? Mas kawinnya mengko. Aku ora ngajake nek salat ki mimpi telu. Gue salat tak korting jadi mas kawin mau jadi 2 kali. Ya gede-gedengan. Jadi kalau kita mengenal foto irenge, foto senang itu enggak, foto irenge, foto gendengnya itu bukan nabi palsu.